Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa Madrasah Aliyah Al Ihsan. Kita ketemu dalam acara Matsama hari yang pertama, yaitu Senin. Matsama adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Dalam kali ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib, struktur, dan peserta didik. Pertama adalah pengertian tata tertib. Kata tata tertib terdiri dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Secara etimologi, pengertian tata tertib menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aturan, kaidah, dan susunannya. Sedangkan pengertian tata tertib adalah tertata dan terlaksana dengan rapi. Kemudian menurut instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tata tertib sekolah atau madrasah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah atau madrasah sehari-hari dengan mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. Jadi, tata tertib itu berarti tata aturan atau kaidah dan susunannya dengan terlaksana dengan rapi, terlaksana dengan tertata rapi. Nah, itu. Kemudian sehingga untuk nomor A, tugas dan kewajiban dalam kegiatan intramadrasah. 1. Peserta didik harus datang ke madrasah ini sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi jangan sampai ndadak ngoprak-oprak, ndadak ngoyak-oyak, jangan. Lebih-lebih guru mencari-cari ke pondok. Nah, itu jangan sampai. Yang kedua, peserta didik harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang akan dimulai. Kadang Bapak Ibu guru menanya, hari ini pelajarannya apa anak-anak? Ini harus tahu, sebab siswa sudah siap pelajaran dan membawa buku sesuai dengan jadwalnya. Jangan malah tanya, Pak, pelajarannya sekarang apa? Lah, jangan. Ini jadi anak-anak yang lebih tahu. Nah, yang ketiga, peserta didik tidak dibenarkan tinggal dalam kelas pada saat jam pelajaran belum dimulai, kecuali yang piket. Piket itu harus datang lebih awal, kemudian nyapu, membersihkan, dan sebagainya, merapikan. Yang keempat, peserta didik boleh pulang ketika jam pelajaran sudah selesai. Artinya tidak boleh bolos. Kalau jam pelajaran belum selesai sudah pulang, artinya kan bolos. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi semua pelajaran diikuti dari awal sampai akhir. Peserta didik wajib menjaga keindahan dan kebersihan madrasah. Ini penting. Sebab peserta didik itu kadang-kadang anak-anak itu makan jajanan di dalam kelas, kemudian dimasukkan dalam laci atau dibuang di bawah meja. Ini jelas nggak boleh. Tidak, Bu. Boleh lebih-lebih kita sudah besar, sudah SMA, sudah MA, ini tahu dong yang namanya kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau anak-anak bersih, rapi, nah ini sehat. Dan juga itu berarti menunjukkan sebagian iman dari anak-anak. Peserta didik wajib menjaga keindahan dan kebersihan. Lanjutnya, peserta didik wajib berpakaian sesuai
dengan yang ditetapkan oleh madrasah, artinya seragam. Kalau Senin misalnya putih abu-abu, Senin Selasa atau Senin Selasa misalnya, jangan pakai pramuka. Senin pakai pramuka nanti diketawakan oleh teman yang lain. Ini namanya jadi peserta didik wajib berpakaian sesuai yang ditentukan, seragam yang ditentukan. Misalnya Senin Selasa itu putih abu-abu, Rabu Kamis itu pakai batik, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad itu pakai pramuka. Kalau olahraga ya pakai kaos olahraga. Jadi sesuai yang ditentukan atau sesuai yang ditetapkan. Peserta didik harus juga memperhatikan keindahan ekstrakurikuler. Peserta didik harus juga memperhatikan keindahan dan ekstrakurikuler. Bahkan dalam sekolah sini dicantumkan 6 atau 7K. Antara lain adalah keindahan, keamanan, kesopanan, dan seterusnya itu. Lah, juga harus diperhatikan atau melaksanakan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler nanti ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib antara lain adalah ekstra pramuka. Ini wajib diikuti oleh semua atau seluruh peserta, baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, lanjut. B. Larangan-larangan yang harus diperhatikan. 1. Meninggalkan madrasah atau pelajaran tanpa izin dari kepala madrasah atau guru yang bersangkutan. Pas pelajaran bahasa Arab misalnya, kemudian ada yang keluar atau enggak kembali lagi tanpa izin dan sebagainya, ini enggak boleh. Larangan itu. Kemudian yang kedua, merokok di madrasah. Anak sekolah itu dilarang merokok. Yang ketiga, berpakaian tidak senonoh atau bersolek yang berlebihan. Pakaian itu sudah seragam itu sudah dibuat sedemikian rupa, jadi aturannya itu sudah ditentukan. Jangan sampai seperti yang misalnya lebar celana yang di bawah itu 22 atau berapa itu, atau 24 gitu, kemudian dibuat kecil sekali, namanya celana pensil. Nah, ini enggak boleh. Atau dibuat lebar sekali sehingga sampai yang bawah ngombroh-ngombroh, itu enggak boleh. Kurang rapi juga, dan itu namanya berlebihan, tidak senonoh. Atau yang putri harusnya pakai baju panjang malah pakai rok yang di atas lutut, lah ini tidak senonoh. Atau bersolek yang berlebihan. Bersolek yang berlebihan itu bagi pelajar tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Bapak Ibu guru aja kadang ya sederhana, enggak ada yang bersolek sampai berlebihan, enggak ada. Nah, lebih-lebih anak-anak atau para siswa ini enggak boleh. Yang keempat, kegiatan yang mengganggu jalannya jam pelajaran. Ini larangan. Larangan kegiatan yang mengganggu jalannya jam pelajaran.
Jadi di kelas sebelah baru pelajaran diterangkan, yang sebelah misalnya gurunya belum naik atau belum masuk kelas, kemudian kelotean, kemudian apa yang kira-kira mengganggu, itu tidak boleh, termasuk larangan. Kemudian kalau ada larangan pasti ada sanksi. Nah, sanksi bagi peserta didik itu dapat berupa peringatan lisan secara langsung. Peringatan yang kedua, peringatan tertulis dengan tembusan orang tua. Jadi orang tua juga harus tahu bahwa anaknya melanggar, karena pada dasarnya anak-anak atau para siswa kesini ini adalah dititipkan. Jadi kalau ada pelanggaran ya orang tua ditembusi. Bapak, ibu, putrane merokok di sekolah. Nah, itu ditembusi. Kemudian kalau masih nekat, diskors atau dikeluarkan sementara, skors 2 minggu atau 1 minggu. Nah, kalau masih nekat lah, itu nanti ada teguran yang keempat, yaitu langsung dikeluarkan dari madrasah dengan manggil orang tua. Ini anak ini melanggar pelanggaran yang berat atau bahkan apa itu dikeluarkan dari madrasah. Itu anak-anak, jadi anak-anak perlu tahu tentang larangan, sanksi, peraturan-peraturan atau tata tertib. Oke, selanjutnya tata tertib madrasah. Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intrakurikuler itu 1. Peserta didik itu belajar dari jam 7.30 sampai jam 12.30. Itu jam belajar pagi. Kemudian nanti masih ada jam siang, untuk peserta didik belajar dari jam 12.30 sampai dengan 17.10. Ini belajar siang. Atau nanti sesuai dengan jadwal. Kalau di sini biasanya disesuaikan tidak 12.30, tapi sampai jam 12 atau sampai duhur. Nah, duhur itu kadang-kadang jam 12 kurang seperempat itu sudah adzan kadang-kadang. Lah nanti kita menyesuaikan jamnya yang dipindah ke jam berikutnya setelah zuhur atau nanti jadi menyesuaikan. Peserta didik belajar dari jam sudah tadi jam 12.30 sampai 17.10 atau lebih 30 itu. Peserta didik diwajibkan berada di madrasah jam 7.15 menit untuk mengikuti apel pagi sebelum jam pelajaran dimulai. Tuh. Kemudian tata tertib pergaulan. Setiap peserta didik wajib menghormati kepada kepala madrasah, kepada guru dan staf karyawan yang ada di madrasah aliyah. Kemudian yang kedua, sebelum pelajaran di kelas diwajibkan memberikan salam penghormatan kepada guru dipimpin oleh ketua kelas. Ini sudah biasa dilaksanakan. Jadi peserta didik itu wajib menghormati kepada guru dan staf karyawan, lebih-lebih Pak Kepala, Ibu Kepala Madrasah. Kebetulan kepala madrasah kita adalah Ibu Bu Hilma. Nah, ini harus hormat. Ya, kalau anak-anak itu biasanya nek ketemu Pak Fatkur itu ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian sebelum pandemi salaman. Gitu. Ketemu Bu Guru yang putri-putri ya Assalamualaikum, kemudian salaman. Nah, itu sopan
kemudian menghormati. Lewat depannya Bapak Ibu guru, kalau tidak salaman cukup hormat menundukkan kepala. Pagi Pak atau gimana gitu. Itu namanya menghormati. Kemudian yang kedua, sebelum pelajaran di kelas diwajibkan memberikan salam penghormatan kepada guru dipimpin oleh ketua kelas. Itu yang biasa kita lakukan. Jadi bisa berdiri, bisa di tempat duduk. Tempat duduk siap gerak misalnya. Berdoa kepada Bapak Ibu guru, hormat, gerak, doa, mulai. Nah itu ketua kelas nanti memimpin. Yang ketiga, setiap peserta didik memberikan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Setiap peserta didik memberikan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Jadi dengan Bapak Ibu guru jangan dicuekin aja, enggak menyapa, enggak memberi salam. Nah ini jangan. Ini etika atau akhlak kita. Yang keempat, peserta didik dilarang berdua-duaan yang berlainan jenis di tempat sepi. Kalau di sini tempat sepi maupun tempat ramai enggak boleh berdua-duaan. Jadi bahkan dalam agama pun tidak diperbolehkan namanya khalwah. Khalwah itu berdua-duaan di tempat sepi. Yang lain jenis, laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Dilarang, tidak boleh. Lebih-lebih pacaran. Nah, ini enggak boleh. Kemudian yang kelima, setiap peserta didik diwajibkan untuk saling menghargai sesama peserta didik. Peserta didik diwajibkan untuk saling menghargai sesama peserta didik. Yang keenam, setiap peserta didik dilarang untuk mengeluarkan ucapan yang tidak senonoh dan menyinggung perasaan orang lain, lebih-lebih kepada Bapak Ibu guru enggak boleh. Kata-kata kotor enggak boleh. Rokonco mengucapkan hewan itu kan enggak boleh. Oh, kucing misalnya enggak boleh. Enggak boleh itu mengeluarkan ucapan yang tidak senonoh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pelaksanaan 6K. 6K. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan madrasah. Nah, 6K itu. Kebersihan, kemudian ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan madrasah. Maka nanti anak-anak itu akan dibentuk struktur organisasi. Maka ada seksi kebersihan, ada seksi keamanan itu, kemudian ketertiban itu, kemudian kita harus menjaga keindahan, kekeluargaannya di madrasah antar sesama satu kelas ya terjaga dengan baik, dan kerindangan madrasah. Kerindangan madrasah nanti akan misalnya disuruh anak-anak membawa bunga, menanam bunga, dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk menjaga 6K. Yang kedua, setiap peserta didik wajib memelihara keutuhan bangunan madrasah. Alat-alat pelajaran, alat-alat laboratorium,
taman bunga, dan lain-lain yang ada di madrasah. Ini wajib. Makanya saya tuh kalau melihat kursi misalnya atau meja di luar kelas, itu nanti kan kepanasan. Kalau kepanasan nanti cepat rusak. Maka saya mesti, Mas, itu tolong dimasukkan. Nah, agar terjaga keutuhan alat-alat madrasah. Bangunan juga jangan dirusak. Saya tuh kadang-kadang sok lihat itu pagar itu dulu ada lancipnya gitu. Itu ada yang gini dipatahin gitu. Udah beberapa yang dipatahin. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Lebih-lebih alat-alat laboratorium itu mahal, jadi harus hati-hati, tidak boleh merusak. Taman bunga juga syukur dijaga, ditambah dirawat gitu, jangan malah merusak taman bunga dan lain-lain fasilitas yang ada di madrasah. Ini harus dijaga keutuhannya, dipelihara gitu. Yang ketiga, bagi peserta didik yang merusak karena kecerobohan atau kelalaian akan dikenakan sanksi. Lebih-lebih kalau istilahnya itu bukan kelalaian lagi, memang sengaja lah, ini nggak boleh. Ini tetap sanksi. Dulu ada ya yang misalnya memecahkan kaca tanpa sengaja, tapi tetap ada sanksinya, suruh mengganti atau apa gitu. Yang keempat, peserta didik dilarang membawa atau menghisap rokok di sekitar lingkungan madrasah, atau lebih-lebih yang hal-hal yang dilarang yang lebih berat lagi, menghisap narkoba atau sabu dan lain sebagainya. Ini jelas larangan yang berat kalau itu, sebab itu nanti yang mengurus bukan dari sekolah saja, tapi itu dari kepolisian, nggak boleh. Kemudian kendaraan peserta didik diatur dengan baik di dalam keadaan terkunci di tempat yang tersedia. Kalau ada yang bawa, peserta didik dilarang beristirahat pada tempat parkir untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di sini itu di MTS itu istirahat tidak boleh yang membawa sepeda terus keluar dengan sepedanya, nggak boleh. Kalau di MTS itu malah kunci sepeda itu dititipkan di kantor. Nah, itu bagus untuk menjaga agar istirahat ya rasa lungo-lungo. Nah, ini kadang-kadang anak ini ada yang istirahat sampai di mana-mana, sampai jam masuk malah belum masuk. Lah, ini jangan sampai. Nah, kemudian pakaian, seragam, dan cara berdandan. Tiap peserta didik wajib berpakaian seragam yang rapi, sesuai dengan harinya. Bagi peserta didik putra, baju harus dimasukkan, dan bagi peserta didik putri, bajunya dikeluarkan, tidak dimasukkan. Memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Untuk laki-laki berpeci, untuk perempuan berjilbab. Kemudian yang kedua, seragam madrasah yang digunakan pada hari Senin dan Selasa itu putih biru. Atasnya putih, bawahnya biru. Kemudian Rabu Kamis adalah batik yayasan, batik alma mater yayasan. Sedangkan Jumat dan Sabtu dan Ahad
itu memakai pramuka. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ketentuan seragam putih biru adalah sebagai berikut. Peserta didik putra menggunakan baju putih, lengan pendek, celana panjang warna abu-abu, serta baju dimasukkan ke dalam, dan peserta didik putri menggunakan baju lengan panjang warna putih dan rok panjang warna abu-abu serta baju diluarkan dan mengenakan jilbab. Jilbabnya tentunya putih pada hari Senin dan Selasa. Serta jilbab nanti menyesuaikan dengan, kalau hari Rabu dan Kamis menyesuaikan dengan batiknya, warna batiknya. Kemudian lambang OSIS madrasah itu di kantong dada baju di bagian depan sebelah kiri. Bed madrasah pada pangkal lengan kanan bahu. Papan nama peserta didik ditempel pada dada baju bagian kanan. Kemudian yang keempat, dilarang memakai celana jin dan sejenisnya, lebih-lebih tidak seragam, dan jin ini enggak boleh dibawa ke madrasah, enggak boleh. Kemudian yang kelima, pakaian seragam olahraga yaitu baju kaos dan training tidak diperkenankan dipakai untuk belajar dalam kelas. Jadi nanti harus ganti sesudah olahraga, nanti ganti, atau mungkin nanti menyesuaikan itu artinya kalau enggak ada waktu mendesak, ya nanti kebijaksanaan guru itu. Kemudian yang berikutnya, absensi peserta didik yang tidak hadir atau alfa dalam mengikuti proses belajar mengajar melewati batas maksimal 20% dari jumlah hari madrasah masuk madrasah, maka akan dikenakan sanksi. Alfa dalam mengikuti proses belajar mengajar melewati batas maksimal 2 atau 3 hari dari jumlah berturut-turut, maka akan mendapat sanksi. Ya, mungkin dipanggil sudah 2 hari atau 3 hari kok nggak masuk, dipanggil. Nah, gitu. Kemudian bagi peserta didik yang bolos belajar secara berulang-ulang akan dikenakan sanksi berat. Bolos tapi berulang-ulang. Ini ada loh yang peserta didik itu jam pertama ada, pertama kedua ada, nanti jam ketiga 4 bolos. Pelajarannya apa? Misalnya nggak senang dengan gurunya atau apa, itu kadang seperti itu. Nanti jam ke 5-6 masuk lagi, 7-8 masuk. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh. Lebih-lebih diulang-ulang. Nah, ini akan dapat sanksi. Bagi peserta didik yang sakit, diharapkan orang tua atau wali peserta didik
menyampaikan kepada wali kelas yang bersangkutan. Bagi peserta didik yang sakit akan menjalani perawatan yang lama, diharapkan orang tua atau wali peserta didik menyampaikan langsung kepada pimpinan madrasah atau menyerahkan surat keterangan dokter. Nah, ini sehingga nanti tidak alfa, kalau itu kan tidak masuk oleh karena ada alasannya, yaitu sakit. Kemudian upacara bendera. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera atau apel pagi dengan tata tertib, hikmat, dan teratur. Ini sudah biasa kita lakukan. Nah, setiap hari Senin itu upacara bendera sebelum pandemi. Terus setiap pagi itu apel pagi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan upacara adalah hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Ini hari besar lainnya itu ya 17 Agustus itu pakai upacara. Kemudian yang ketiga, setiap peserta didik wajib memakai topi, maksud kami memakai peci dan dasi pada waktu upacara bendera atau apel pagi. Yang berikutnya adalah pelanggaran tata tertib madrasah. Jika terjadi pelanggaran dalam kelas, maka akan ditangani langsung oleh guru yang bersangkutan atau dapat minta bantuan kepada guru BK atau perwira piket. Nah, jadi nanti guru yang bersangkutan langsung bisa negur. Tidak boleh bawa HP, ada yang bawa HP langsung diambil HP-nya oleh guru, langsung boleh. Atau minta bantuan guru BK. Guru BK. Guru GC, Guidance and Counseling. Yang kedua, jika pelanggaran di luar kelas ditangani oleh semua guru yang menemukan atau wali kelas yang bersangkutan, perwira piket, dan pembina-pembina OSIS. Nah, itu. Nah, pelanggaran yang dinilai berat diselesaikan bersama-sama oleh suatu tim yang dinamakan Komisi Disiplin Madrasah. Komisi Disiplin Madrasah anggota-anggotanya terdiri dari pimpinan madrasah, komite madrasah, pembina-pembina OSIS, guru BK, dan wali kelas. Nah, ini berkompromi, kemudian nanti akan memutuskan atau memberikan sanksi apa, itu keputusannya pada Komisi Disiplin Madrasah. Oke, sanksi. Pada prinsipnya sanksi yang diberikan kepada peserta didik sifatnya mendidik dan dapat mencerminkan pada perubahan sikap dan perilaku yang diinginkan. Sehingga setiap pemberian sanksi senantiasa dibarengi dengan arahan, nasihat, dan bimbingan oleh guru yang bersangkutan. Peserta didik yang telah mendapat sanksi selanjutnya diserahkan ke guru BK untuk ditangani lebih lanjut, untuk diarahkan lebih lanjut. Adapun jenis-jenis sanksi adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan secara lisan. Pertama, pernyataan secara lisan. Yang kedua, peringatan secara tertulis kepada peserta didik disampaikan kepada orang tua yang bertanda tangan, ya kepada orang tua dan guru. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya
nama siapa gitu, kemudian tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya yang salah, misalnya apa, merokok dan sebagainya. Kalau pasti harus ada lanjutannya. Kalau dinyatakan kalau kami bersalah lagi atau mengulang lagi, kami siap mendapatkan sanksi. Nah, gitu. Nah, ini tembusannya kepada orang tua nantinya. Lanjut. Kemudian penugasan. Nah, penugasan itu bisa berupa aksi bersih-bersih, aksi penataan taman, aksi pembelajaran, bisa berupa meresum buku mata pelajaran, atau tugas yang lain yang mendidik siswa agar disiplin. Suruh menghafalkan surat apa boleh. Nah, itu sanksi penugasan, sanksi penugasan. Bisa berupa seperti itu. Jadi ini sanksi ini sebenarnya mendidik, kemudian nanti ada pengarahan gitu, sehingga nanti akan lebih terarah lagi. Dan ini sebenarnya juga termasuk efek jera, tugas-tugas atau meresum atau suruh menulis apa gitu. Nah, ini yang atau sanksi-sanksi yang lain yang bersifat disiplin atau mendidik. Yang keempat, tidak diikuti belajar sementara atau skorsing. Tidak diikuti belajar, tidak diikutkan belajar, atau diskors. Nah, 3 hari apa seminggu gitu. Atau mungkin tinggal di kelas dulu. Tinggal di kelas itu artinya apa itu? Tidak naik. Tidak dinaikkan. Atau bisa diserahkan kembali kepada orang tua atau wali, atau itu berarti sudah dikeluarkan dari madrasah. Mohon maaf ibu, bapak, putra jenengan ini kami sudah kewalahan. Nah, itu artinya apa? Mohon untuk diambil atau saya kembalikan kepada orang tua untuk dididik yang lebih baik lagi, tapi jangan di sini karena kami sudah kewalahan madrasah ini, misalnya seperti itu artinya dikeluarkan atau dikembalikan pada orang tua. Oke. Kemudian ada pembiasaan. Setelah ada tata tertib yang di atas, ada juga pembiasaan. Pembiasaan yang pertama biasanya adalah berdoa bersama-sama secara hikmat setiap hari pada awal pelajaran dan akhir pelajaran. Tadi sebelum pelajaran pertama dimulai, disiapkan dulu, kemudian hormat kepada Bapak Ibu guru, terus kemudian dipimpin oleh ketua kelas, doa mulai. Nah, itu. Kemudian nanti kalau sudah mau pulang juga pada akhir pelajaran mau pulang itu juga ada doa lagi. Yang kedua, pembiasaan bersalaman, berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru pada jam pelajaran, jam pertama dan terakhir. Waktu masuk itu Bapak Ibu guru sudah ada di pintu, kemudian anak-anak masuk salaman. Begitu juga kalau pulang, Bapak Ibu guru berada di pintu, anak-anak salaman pulang. Itu. Ini sebelum pandemi. Kalau di sini bahkan ada pembiasaan
awal pelajaran tuh Asmaul Husna 5 menit atau berapa menit itu Asmaul Husna. Ada yang surat-surat pendek setiap hari itu. Nah, jadi nanti akan terbiasa. Kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Ini kebiasaan, membiasakan. Pembiasaan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian mengikuti apel pagi pada setiap hari kecuali hari Senin. Hari Senin kan sudah upacara, jadi nggak usah apel pagi. Yang kelima, melaksanakan sholat duha di musola pada di madrasah ini pada jam-jam istirahat. Jam istirahat itu kan jam 9. Nah, itu waktunya kita membiasakan sholat duha. Nah, itu. Baik, kami lanjutkan. Kemudian setelah yang pertama tadi itu tentang tata tertib, sekarang tentang struktur tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, materi pembelajaran. Yang pertama adalah struktur organisasi Madrasah Aliyah Al-Ihsan. Ini yang pertama adalah Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda. Terus kemudian yang kedua keturun gitu kepada kepala Madrasah Aliyah. Kebetulan kepala Madrasah Aliyah sini adalah Ibu Hajah Hilma Ayunina SAG. MAG MPD Hilma Ayunina MPD. Nah, kemudian ada komite madrasah, itu Hajah Zainab Umar Bunyai Hajah Zainab Umar. Kemudian ada kepala TU, kepala tata usaha. Di sini yang sekarang tuh Mas Imron, Pak Imron, S ya itu ya. Terus kemudian ada wakil kepala madrasah bagian kurikulum, DRS Haji Fathur Rahman. Kemudian ada wakil kepala madrasah bagian sarpras, itu masih kosong. Kemudian wakil kepala madrasah bagian kesiswaan, itu Pak Hamim Trijoko SPDI. Kemudian wakil kepala madrasah bagian humas Bapak Khairuddin. Kemudian koordinator MGMP. Kemudian ada kepala perpustakaan, itu Bu yang dulu Bu almarhumah Bu Siti Rohimah Al-Habibah, tapi yang sekarang nanti akan diganti oleh sementara Bu Susanti SE. Kemudian ada turun lagi nanti ada kepala laboratorium. Kepala laboratorium nanti
akan dipegang oleh Bu Guru fisika ya, Bu Arina, atau kalau enggak Bu Arina nanti Bu Guru kimia, Bu Ari. Bu Ari nanti bahasa Inggris. Nah, itu pokoknya ada kepala laboratorium. Kemudian ke bawah, terus kemudian yang dari wakil kepala madrasah bagian kesiswaan nanti turunnya kepada ketua OSIS. Kemudian juga kepada koordinator apa ini namanya, ada ya ketua OSIS nanti, koordinator gerakan pramuka dan seterusnya, nanti OSIS nanti akan. Kemudian dari kepala madrasah tadi selain turun kepada wakil kepala koordinator tadi, kemudian ke bawah ada guru nanti, kemudian wali kelas, kemudian ada ya guru BK atau BP, kemudian turun lagi pada siswa. Itu cara kerjanya struktur organisasi madrasah. Kemudian tugas pokok dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan itu berorganisasi sangat penting dan merupakan hal yang pokok untuk menjalankan sebuah manajemen yang solid, yang bagus, sehingga nanti dalam tugas pokok dan fungsi pendidikan akan berjalan dengan baik. Sesuai dengan Al-Quran menjelaskan aqimuddin wala tatafarraqu fihi, yang artinya tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah, bercerai-berai di dalamnya. Ini sehingga maka dibentuk tugas-tugas. Yang pertama, tugas kepala madrasah, tugas pokok dan fungsinya kepala madrasah adalah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, supervisi, dan evaluasi kepada guru nih tentunya. Kemudian yang kedua, kepala tata usaha. Tugas pokok dan fungsi kepala tata usaha madrasah adalah bertanggung jawab kepada kepala-kepala madrasah tentang kegiatan ketatausahaan dan administrasi madrasah serta pembinaan staf dan tenaga teknis yang lain. Kemudian ada wali kelas. Tugas pokok dan fungsi wali kelas adalah membantu dan bertanggung jawab kepada madrasah dalam mengelola kelas yang meliputi pemantauan kondisi peserta didik, pembinaan perilaku dan karakter peserta didik, menyelenggarakan administrasi kelas, dan pelaporan penilaian peserta didik. Kemudian tugas guru bimbingan dan konseling atau BK. Tugas pokok dan fungsi guru BK adalah membantu dan bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam pengelolaan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan,
bersama wali kelas membantu mengatasi permasalahan belajar peserta didik, memberikan bimbingan prestasi, studi lanjut, dan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi peserta didik, dan menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi ini tugas dari guru BP ini termasuk membimbing prestasi, membimbing studi lanjut, bahkan membimbing untuk mengarahkan ke lapangan pekerjaan sesuai dengan keinginan peserta didik atau karakter peserta didik. Jadi guru BP itu ya motivator, membimbing prestasi, bimbing tindak lanjutnya, studi lanjutnya nanti gitu. Satu contoh misalnya, Pak, saya jurusan IPA, nanti saya baiknya itu melanjutkan kemana? Kalau nilainya bagus, ya kamu inginnya jadi apa? Kalau inginnya jadi dokter misalnya, ya boleh melanjutkan ke kedokteran. Paling tidak itu ya ada yang ke perawat, ada yang kimia itu ke apoteker atau apa gitu, atau ada yang ke rekam medis. Nah, jadi ada yang diterima di Universitas 11 Maret kedokteran tapi jurusan rekam medis. Ya ora apa-apa, enggak apa-apa. Seperti itu. Itu misalnya yang jurusan IPA, yang jurusan IPS ya ambil manajemen atau ambil nanti gelarnya sarjana ekonomi. Nah, itu seperti itu. Ini tugas guru BP atau guru konseling. Kemudian tugas pokok dan fungsi guru piket. Tugas pokok dan fungsi guru piket adalah membantu dan bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan madrasah, pencatatan dan administrasi. Ini guru piket. Termasuk ya ketertiban tuh yang hari ini yang nggak masuk kelas IPA anak berapa, kelas IPS anak berapa yang belum masuk, golei itu seperti itu agar nanti ketertibannya terjaga. Sebenarnya sudah masuk Bu, tapi masih di train shop. Nah, itu nanti dicari. Diingatkan, sudah masuk, ayo masuk. Itu tugas dan fungsi masing-masing yang ada dalam struktur tadi. Kiranya sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita sharing atau tanya jawab. Nanti ada waktunya, bahkan nanti ada tugas dari anak-anak. Sekian dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.